Tahunya Jokowi itu pembohong. Ini dia tidak berpendidikan sekaligus pembohong. Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau tidak tunjukkan, pasti palsu. Tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan, berarti memang palsu. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Jokowi itu punya semacam frame berpikir yang intelek. Sehingga karena itu saya tidak pernah percaya omongannya, membohongi institusi negara. Kembali bersama saya, Sarang Informasi. Dan di sini Prof. Riyas Rashid ini sangat percaya sekali bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu ya, karena Pak Jokowi ini katanya pembohong, kata Prof. Riyas Rashid. Kita simak video selengkapnya. Netizen, Prof. Riyas ini mantan Menteri Otonomi Daerah dan ilmuwan politik sekaligus ilmuwan pemerintahan. Prof. Riyas ini kan seorang pendidik ya, profesor, mantan rektor juga Prof ya. Betul. Kalau Prof. Riyas sendiri melihat kira-kira Pak Jokowi ini sedang disalimi atau memang ada masalah tentang ijazahnya? Saya kira ada masalah karena menurut saya Pak, tanpa Anda tanya, saya kalau mengikuti perkembangan ini secara teliti, saya itu punya kesimpulan sederhana. Dia tuh nggak punya ijazah. Kenapa Prof? Indikasinya banyak. Tapi yang paling nampak adalah memang dia tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana. Sarjana apapun. Sebab seorang sarjana itu punya struktur berpikir yang clear. Berbicara secara sistematik. Ini kalau lulusan sekolah tinggi ya, universitas. Dia berpikir sistematis, dia bertutur kata yang teratur dan fokus. Dia tidak punya sama sekali kemampuan itu. Nah, yang kedua, ada apa sesuatu yang asli disembunyikan. Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa disembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Secara tidak sadar, dia sebenarnya mengakui bahwa ijazahnya itu bermasalah, sehingga tidak sembarangan bisa ditunjukkan. Ya, takut ketahuan kan. Nah, hebatnya itu dia menyebutkan dia akan menunjukkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan di Solo tidak ada ijazah juga muncul. Oke, dia nggak muncul juga. Dia mengatakan dia tunjukkan kepada polisi. Polisi mengaku cuma terima fotokopi. Jadi ini satu persoalan yang sulit sekali dicerna secara logika gitu. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau ditunjukkan, pasti palsu. Jadi jika ada ijazah yang dipegang terus ditunjukkan, itu pasti palsu katanya gitu ya, kata Prof. Riyas seperti itu ya. Karena Prof. Riyas ini percaya ya. Jadi jika seseorang menyembunyikan sesuatu, hal yang disembunyikan itu pasti itu bermasalah, kata Prof. Riyas Rashid bilang seperti itu ya teman-teman ya. Itu kesimpulannya Prof. Itu pasti palsu Pak. Oke, kalau dia berdalil di Prof selalu bahwa nggak perlu saya harus tunjukkan kepada publik, itu maksudnya apa kira-kira Prof? Itu cuma alasan, itu adalah satu argumen yang tidak punya dasar logika. Bagaimana sesuatu yang sah tidak mau ditunjukkan? Yang tidak mau ditunjukkan itu sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa aib, sesuatu yang buruk. Masa orang menyembunyikan kebaikan, kebenaran? Ada apa? Jadi kalau menurut saya, justru dia itu tidak mau ini terbongkar. Jadi mungkin maksudnya biar ini menggantung terus, panjang-panjang umur aja. Ya, ini bisa menggambar terus sampai kiamat. Itu kekuatan ya. Ya. Prof, kalau kita ingat kan ada peristiwa juga di Amerika nih, Obama, ketika dipersoalkan tentang asal usulnya. Ya. Tapi pada saat itu Obama langsung keluar memperlihatkan akte kelahirannya. Di Hawaii ya. Ya. Itu kira-kira gimana tuh kalau kita bandingkan dengan reaksi Obama dengan Pak Jokowi? Oh jauh Pak. Obama itu seorang guru besar Pak. Dia tuh mengajar di kampus di Chicago Pak. Dia itu orang terdidik Pak. Jadi yang tidak mungkin lah sebanding dengan Jokowi. Jokowi tidak terdidik. Jadi reaksinya tidak intelek. Jadi kan sama sekali tidak ada kesan intelektual dalam reaksi dia terhadap kasus ini. Semua itu membingungkan orang, dan anehnya masih ada juga orang mau bingung. Kalau saya tidak mau bingung, saya sudah tahu ini kan udah tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Tidak mungkin sesuatu yang asli yang katanya fotokopinya itu ada di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU nasional itu hilang ya, dan dia tidak keberatan. Dia mestinya keberatan. Itu kan saya punya milik yang saya titipkan kepada Anda karena persyaratan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kenapa hilang? Saya tuntut KPU. Dia tidak tuntut juga. Oke, jadi menurut Prof. Riyas, harusnya ketika data-data Jokowi itu dianggap tidak ada di KPU, harusnya Jokowi menuntut. Dia harus menuntut. Dan sebenarnya bukan hanya Jokowi, negara harus menuntut KPU untuk mengembalikan itu barang hilang. Karena tidak mungkin hilang karena kebakaran. Tidak ada kebakaran di KPU. Iya, betul. Tidak mungkin hilang karena dicuri. Tidak pernah ada laporan pencurian. Jadi kalau itu barang hilang, udah pasti dihilangkan oleh orang KPU. Sekarang apa perlunya orang KPU menghilangkan itu?
Itu kan mesti ada maksudnya dong. Iya dong, betul Ya, sekali. apa- Kalau nggak ada maksudnya, tentunya tidak mungkin menghilangkan barang tersebut ya. Apalagi itu kan dokumen-dokumen penting. Apakah ada yang kendalikan, apakah ada yang suruh, ya toh? Tapi ini adalah sesuatu misteri yang tidak bisa didiamkan. Satu dokumen negara hilang di satu lembaga tanpa reaksi apa-apa, baik dari pihak yang memiliki dokumen itu, yang menitipkan itu kepada KPU, maupun pihak negara yang bertanggung jawab atas keamanan semua dokumen. Oke. Prof, ini kan kalau kita lihat seperti tadi Prof katakan bahwa saya tanpa harus meneliti lebih jauh dari cara Pak Jokowi saja setiap diwawancara mengeluarkan pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, saya bisa mengukur kualitas keilmuannya. Tadi kalau nggak salah Prof katakan itu, sehingga saya bisa berkesimpulan untuk sementara bahwa mungkin Pak Jokowi ini ada masalah dari segi kualitas pengetahuannya. Dari Pasti ada pendidikan. masalah. Oke. Dan saya sangat yakin dia tidak memiliki kapasitas yang standar saja tentang seseorang yang lulus universitas, apalagi lulusan UGM. Ya, kalau anda saja misalnya Pak Abraham Samad tiba-tiba percaya bahwa dia lulusan UGM, kalau orang UGM yang benar akan mengatakan saya tersinggung. Kok Anda menganggap dia UGM? Tidak ada UGM yang kualitasnya seperti itu. Aduh, bener-bener juga ya. Masuk akal juga ya teman-teman ya. Mestinya kan begitu. UGM kan menjaga standarnya. Ya, dari dulu UGM itu adalah universitas yang paling terhormat. Punya standar. Punya standar yang terhormat. Dulu itu di semua daerah, bukan beberapa daerah. Semua daerah itu elit-elitnya adalah lulusan UGM. Sejak tahun 50-an, 60-an. Oh, Prof Rias tahu betul itu ya? Ya. Jadi itu ya sekolah saya itu, Ya. IIP itu kan di bawah naungan UGM. Jadi dosen-dosen saya dulu ketika saya mahasiswa itu 75 sampai 77, itu lebih dari separuh adalah guru-guru besar dari UGM yang datang terbang ke Jakarta untuk mengajar kami. Itu tahun 75 ya? 75 sampai 77. Oke. Jadi kualitas UGM itu dari dulu standarnya tinggi. Makanya Prof Rias agak menyangsikan. Betul. Jadi makanya saya tidak percaya kalau lulusan UGM kualitasnya kayak gitu. Tapi ini kan menarik juga Prof Rias ya. Kok UGM kelihatannya pasang badan? Ini yang saya curiga. Ini sudah menyangkut perilaku pribadi. Anehnya itu kalau kolektif. Nah, seperti yang diduga orang bahwa jajaran struktural di UGM itu cenderung membela Jokowi. Sebenarnya kan sederhana sekali. Buka aja seluruh dokumen menyangkut kemahasiswaan. Ya, mengenai bagaimana Jokowi dulu berkuliah dan bagaimana dia lulus. Ini kan tidak dibuka juga. Dan bahkan UGM tidak pernah meminta. Dia kan mengatakan dia tidak pegang ijazah. Dia tidak pernah meminta kepada Jokowi yang katanya dia memegang ijazah itu untuk menyerahkan ijazahnya kepada UGM supaya UGM bisa ikut memverifikasi dan mensahkan bahwa betul ini ada ijazahnya. Yang dilakukan oleh rektor ini, yang saya kasihan rektor ini karena pasti dia orang baik. Yang saya kasih itu ada tekanan apa dia mengatakan, saya yakin dia punya ijazah. Oh, jadi Prof Rias menganalisa bahwa rektor ini dalam tekanan. Saya yakin begitu. Karena kalau itu karakternya, dia tidak pantas jadi rektor. Jadi dia ini dalam tekanan atau dia dalam keadaan utang budi atau apa, sehingga dia terpaksa tidak berbohong, tapi membuat pernyataan yang tidak bisa dipegang. Keyakinanmu tidak bisa dipegang. Oke. Ya, soal ini soal ijazah adalah sesuatu yang konkret, bukan keyakinan. Ya, nah dia tidak pernah, terakhir sampai sekarang kan tidak pernah ya UGM mengeluarkan ijazah itu, apakah itu arsip, apakah itu fotokopi yang disimpan oleh UGM. Jadi UGM sebenarnya kalau ini berlarut-larut, ini akan merusak reputasi UGM dalam jangka panjang. Oke. Prof Rias, sebagai pakar ilmu politik dan pemerintahan nih, orang yang pernah duduk sebagai Menteri Otonomi Daerah, ketika orang misalnya nih mencalonkan diri jadi wali kota, bupati, itu kan kalau sekarang kan mendaftar lewat KPU ya Prof, dokumennya semua itu diverifikasi di KPU. Apakah memang verifikasi ini itu verifikasi secara administrasi saja, sehingga memang kalau yang palsu itu gampang lolos begitu saja? Itu yang saya tidak tahu internal KPU bekerja ya. Tapi saya ingat dulu ketika saya calon anggota DPR RI, itu kan saya menyerahkan fotokopi ijazah saya dari SD sampai doktor itu yang disahkan oleh universitas. Ya, kebetulan kalau yang ijazah saya dari Amerika itu saya tidak sempat lagi minta ke sana untuk disahkan oleh Kemendikbud. Karena Prof tidak sempat lagi ke Amerika ya? Tidak sempat lagi. Tapi Dikbud mengatakan bisa diperiksa di sini. Jadi Dikbud yang stempel dan menyatakan ini sah. Ya, baru saya serahkan ke KPU. Ini tuh anggota DPR aja. Ya. Jadi memang kelihatannya kalau lebih dibawa tingkatannya misalnya pemilihan bupati atau wali kota, Prof tidak tahu persis bagaimana mekanisme. Saya tidak tahu persis, tapi saya kira tidak bisa juga kita menganggap mereka itu bodoh. Saya kira mereka sudah bekerja dengan benar. Dan ini kesalahan mengenai keaslian atau tidak aslian, kan KPU tidak bertanggung jawab. Dia cuma melihat bahwa ada faktanya, ada fotokopi, ada pengesahan, dia tidak bisa periksa lebih lanjut kan. Jadi jangan salahkan KPU.
Saya menyalahkan KPU sekarang, kenapa dokumen itu hilang? Oke. Nah, itu bisa dianggap kriminal itu. Itu kira-kira kalau menurut Menghilangkan dokumen negara. Prof, itu kira-kira kenapa tiba-tiba pada saat yang bersamaan itu hilang? Hilang. Ini kalau orang berpikir logis ya, Ya. tidak usah tinggi-tinggi lah. Ini mesti ada yang merekayasa kehilangan ini. Ini bukan aksiden. Ini sesuatu yang direkayasa untuk kepentingan siapa? Nah, kalau dikatakan untuk kepentingan Jokowi, berarti Jokowi memang takut ketahuan. Berarti memang palsu. Jadi dengan Jokowi tidak bereaksi saja atas hilangnya dokumen-dokumen itu, saya sudah sampai pada keyakinan itu pasti dia tidak punya ijazah. Justru dia takut kalau itu dibuka ketahuan. Ya. Jadi dia mau hilang aja. Kalau hilang kan seolah-olah tidak ada masalah. Sedangkan masyarakat di luar sudah sangat kritis. Tidak ada yang mau berhenti mencari itu. Ya, betul. walaupun Anda berusaha untuk menghapus. Oke, seperti yang dilakukan Rismond, Roy Suryo dan kawan-kawan, Betul. terus mencari bukti-bukti ya. Itu menurut saya suatu mereka itu pejuang-pejuang yang hebat, pejuang kebenaran. Oke. Karena walaupun sebagian besar orang tidak mau peduli dengan ijazah ini, itu indikasi dari survei-survei yang dibuat yang sebenarnya tidak masuk akal itu, seolah-olah rakyat percaya bahwa itu tidak palsu. Terlepas dari itu semua, sejarah akan mencatat bahwa pada satu waktu ada kasus besar yang tidak mampu diselesaikan oleh satu bangsa yang besar. Ini kalau kita tidak bisa selesaikan ijazah palsu, Pak, malu kita, Pak, kepada generasi yang akan datang. Anak cucu kita akan ketawai kita. Masa urusan begini negara tidak bisa selesaikan? Proses pengadilan tidak bisa, kampus tidak bisa, otoritas-otoritas yang lain yang bisa ikut campur tidak bisa. Ya, alangkah gobloknya bangsa ini. Ya. Generasi kita bisa-bisa menyesal kenapa saya jadi orang Indonesia. Betul, setuju, Prof. Tidak ada kebanggaan kan? Oke, jadi Menyelesaikan masalah kecil aja nggak mampu. berarti kalau menurut Prof Rias, disitulah pentingnya kasus dugaan ijazah palsu ini harus di-clear. Harus dikelirkan tuntas supaya tidak ada beban buat generasi yang akan datang. Oke. Ya. Tapi ini kan kalau kita lihat Prof, selama perjalanan ini tiba-tiba misalnya nih, kepolisian, Bareskrim, itu dia menyampaikan sesuatu bahwa sudah memeriksa dan itu identik. Dia pakai istilah identik. Itu kira-kira apa itu? Itu sesuatu yang lucu atau gimana, Prof? Ini sesuatu yang menggambarkan kepolisian itu menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya istilah identik itu tidak pas untuk digunakan meneliti keaslian sesuatu dokumen. Ya, karena kalau soal identik, Pak, itu uang palsu juga identik, Pak. Semua uang palsu itu kalau Anda teliti mesti identik. Tapi kan tidak otentik. Oke. Jadi semua yang palsu itu masih bisa identik dengan aslinya. Tapi tidak otentik. Nah, polisi untuk bisa membuktikan otentik, dia tidak bisa kerja sendiri. Dia mesti bawa dulu ke UGM atau UGM menyerahkan kepada polisi. Karena dan memberi standar-standar kualitas yang berlaku di UGM. Baru polisi kalau memang diminta bisa mengatakan ini otentik atau palsu, bukan identik. Istilah itu tidak berlaku untuk menguji keaslian sesuatu. Nah, saya nggak tahu bagaimana kepolisian bisa mengambil sikap seperti itu. Karena Keren sekali ya penjelasan dari Prof Rias Rasyid. Ini benar-benar keren sekali ya. Daging semua isinya ya. polisi saya tidak yakin bodoh. Polisinya itu pintar-pintar semua. Ya, pintar-pintar. Saya bisa menjadi saksi polisi pintar-pintar. Karena saya lama menjadi dosen di sekolah polisi di Lembang itu. Baik Sespim maupun Sespati. Sespim itu calon-calon Kapolres, Sespati itu calon-calon Kapolda. Calon jenderal. Prof, ini kan setelah bergulirnya kasus ini, tiba-tiba nih untuk memperlihatkan, meyakinkan masyarakat bahwa dia betul kuliah di UGM, Pak Jokowi tiba-tiba melakukan reunian. Reunian. Itu kira-kira apa maknanya, Prof? Itu semua adalah langkah-langkah dia menurut kemampuan dia berpikir bahwa dengan dia mengumpulkan orang-orang itu, banyak yang mengakui bahwa dia pernah kuliah di sana. Nah, cilakanya yang mendesain reuni ini kurang canggih. Sampai lolos masuk, apa itu tukang parkir di Tirtonadi gitu loh. Bagaimana bisa? Ya, yang kedua, ya itu sudah dicurigai orang ya. Ini bukan reuni yang genuine. Tidak pernah ada reuni itu kembali ke kampus. Reuni itu kan mencari tempat yang paling komfortabel untuk bersantai-santai. Ya, kok ke kampus? Ya. Yang ketiga ini yang saya dengar, saya baca juga beritanya ya. Orang datang kok diangkut dengan bos gitu loh. Dari tempat-tempat yang berbeda kan mestinya. Artinya dimobilisasi gitu. Dimobilisasi. Jadi ya itulah cara berpikir Jokowi kan memang rendah ya standarnya. Jadi itulah kasihan dia. Saya sebenarnya kadang-kadang kasihan juga sama dia sebagai manusiawi ya. Aduh, katanya kasihan juga sama dia, katanya si Prof Rias ini ya. Memang iya sih, tadinya sih pengen bikin drama biar orang itu menganggap, wah biar saya dianggap pernah kuliah di sini lah, mau mengadain reunian ya. Tetapi malah justru sebaliknya, masyarakat justru malah tidak percaya, malah semakin menghujat ya kan. Dia tuh berusaha betul untuk menutupi kekurangannya dengan cara-cara yang semakin membuka kecurigaan orang. Jadi menurut saya reuni itu menambah beban kepada Jokowi. Nah, karena tuduhan orang, kecurigaan orang itu memang dia tidak asli.
Oke, jadi bukannya reuni itu meyakinkan masyarakat bahwa Pak Jokowi ini kuliah di UGM? Ya, ada teman-temannya. Iya, bukannya justru begitu, enggak? Itu maunya dia. Oke. Nah, yang konyol lagi, ini menurut berita, Iya. setiap orang yang datang itu pakai name tag itu loh, pakai nama di dada. Masa alumni kok masih pakai? Berarti masa alumni satu angkatan kok tidak kenal? Dia kan berarti 5 tahun atau 4 tahun bergaul dengan dia, tau? Masa bisa lupa namanya? Jadi nggak perlu pakai name tag sebenarnya. Jadi itu tanda-tanda untuk menghindari jangan sampai Jokowi keliru menyebut namanya, pasarlah nama-nama itu. Dia kan mau so akrab nanti dalam pertemuan itu. Jadi tidak genuine ya? Ya, dan saya mencurigai, ini saya curiga ya, itu tidak mungkin gratisan orang datang. Oke. Ya, Jokowi berkepentingan. Oke. Yang paling berkepentingan dengan reuni itu adalah Jokowi untuk tunjukkan kepada publik. Cilakanya tidak ada yang percaya kecuali orang-orang dia. Ya, orang-orang yang objektif di luar itu tidak akan percaya Nggak percaya dengan reuni ini? dengan reuni-reunian ini. Oh, jadi bukan justru dengan hadirnya Pak Jokowi di reunian masyarakat mulai mempercaya? Enggak Oh, seperti enggak. Masyarakat kita sudah jauh lebih paham mengenai situasi ini. Dan jangan lupa Pak, ini bukan rahasia lagi itu? Oke. bahwa masyarakat kita itu taunya Jokowi itu pembohong. Jadi kalau dia itu dalam banyak kasus dia berbohong, Oke. kenapa Anda tiba-tiba percaya dalam kasus ijazah dia tidak bohong? Keren, bener. Apa yang menyebabkan dia tidak bohong di sini, sedangkan yang lebih besar dia bohong? Betul, keren, bener sekali ya. Yang nyata-nyata tidak mungkin dia sembunyikan itu, dia bohong. Apa itu contohnya, Prof? Ya soal SMK sudah dipesan 6.000 orang itu loh. Yang kalau yang mewawancarai siapa nama itu ya, teman kita itu yang belakangan jadi duta besar di Singapura. Dia bilang sama yang mewawancarai itu, kalau Anda mau pesan itu nunggu 2 tahun baru dapat. Iya. Meyakinkan sekali kan, kebohongannya kan luar biasa itu. Tidak ada. Jadi itulah dasarnya sehingga Prof Rias mengatakan yang lain saja dia berbohong, apalagi Ijazah. Atau kalau yang lain dia bisa bohong, kenapa ijazah tiba-tiba jujur? Dan kalau dia jujur soal ijazah, kenapa dia sembunyikan? Itu kan bukan sesuatu yang aib. Yang perlu Anda sembunyikan itu adalah sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa keburukan. Kalau ini untuk menyelesaikan masalah, kenapa Anda sembunyikan? Kenapa Anda tidak mau buka? kalau dia katakan itu bukan pada tempatnya, Prof. Tempat apa? Ijazah itu tempatnya di mana saja. Yang penting jangan buka di kamar mandi kan? Oke. Jadi itu menjadi kebanggaan seharusnya ya. Itu justru membersihkan dia, dan dia dengan dasar menunjukkan itu, membuktikan itu bahwa dia itu punya asli, dia bisa menuntut semua orang itu. Jadi sekarang itu agak lucu, dia belum buktikan keasliannya, dia sudah tuntut orang memfitnah dia. Dilaporkan ke Ya, polisi. dilaporkan. Itu tidak bisa. Buktikan dulu bahwa ini asli, dan itu semua teruji oleh UGM dan oleh polisi, baru dia mengatakan, saya difitnah oleh si bajingan ini, saya difitnah oleh ini, saya dimiliki oleh ini. Ya, saya tuntut mereka. Sekarang dia tertuntut, dia tertunjukkan, tapi dia menuduh orang memfitnah. Bagaimana dong? Oke. Jadi, tapi ya bagaimana ya, saya tuh susah kalau mikir soal Jokowi. Karena bolak-balik kesimpulan saya, memang dia tidak punya kapasitas untuk berpikir jernih. Kenapa, Prof? Ya itu tadi, tidak sekolah gitu. Kenapa Prof Rias bisa menyimpulkan seperti itu? Karena pengalaman Prof Rias sebagai pengajar. Saya mengikuti dia 10 tahun kan. Oke. Mengikuti perkembangan dia 10 tahun itu. Sejak kapan? Itu dia tidak pernah bicara sistematis. Dia tidak pernah, kalimat-kalimatnya itu putus. Oke. Coba periksa semua. Betul sih. Jadi dia itu tidak pernah ditanya lain pertanyaan, lain jawaban. Itu yang menyimpulkan Prof Rias bahwa kemampuan intelektualnya kurang. Oh, sangat kurang. Oke. Nah, cuma ini celakanya kalau ini diyakini, itu akan mempermalukan seluruh bangsa Indonesia ini. Bahwa mereka pernah ditipu habis-habisan oleh seseorang yang sebenarnya tidak pintar. Mestinya kan yang bisa menipu Anda kan orang pintar. Oke. Logikanya kan yang menipu itu orang pintar, yang tertipu itu orang bodoh. Gitu. Nah, ini Anda ditipu oleh orang bodoh. Jadi Anda itu lebih bodoh lagi. Nah, ini yang saya malu, Pak. Aduh, bener sekali. Bagaimana ya. mempertanggungjawabkan ini? Betul. Ya. Aduh, memang benar sekali ya. Ditipu sama orang bodoh nih misalnya gitu ya. Memang ya teman-teman ya, kalau kita lihat wawancara, lihat pembicaraan di mana itu putus gitu ya. Memang putus, nggak ada yang benar-benar nyambung dengan klop gitu, tuh memang nggak ada gitu ya teman-teman ya. Saya sendiri juga merasakan gitu ya. Saya orang bodoh gitu ya. Saya orang pengalamannya nggak tinggi. Apa yang dikatakan oleh Prof Rias Rasyid ini memang ada benarnya juga. Ini memang tidak punya kapasitas untuk intelektualnya itu tidak nyambung sampai sejauh obrolannya gitu ya. Misalkan ditanya orang, jawabannya pertanyaannya apa, jawabannya apa. Jadi tidak nyambung gitu. Ya harus ditanya terus, cepat-cepat putus, dikit-dikit putus gitu. Baru ditanya lagi, baru nyambung lagi, putus lagi seperti itu. Makanya bingung ya kalau Pak Jokowi itu ijazahnya asli misalnya, terus berpendidikan tinggi gitu ya. Bingung saya juga. Kenapa dia itu tidak mau menunjukkan ijazahnya kalau memang berpendidikan tinggi gitu. Justru memang benar apa yang dikatakan Prof Rias ini justru akan membersihkan namanya gitu ya. Begitu dituduh ijazahnya palsu, ini ijazah saya ini asli, kenapa kamu fitnah-fitnah?
Sekarang malah jadi kepanjangan ya, sehingga panjang hingga detik ini, saat ini pun tidak selesai masalah ijazah tersebut gitu ya. Dan saya yakin Pak Jokowi ini juga terkuras semuanya gitu ya, dari pikiran, tenaga gitu ya. Dan masalah materi gitu, jelas itu mengeluarkan dan menghambur-hamburkan banyak biaya gitu ya. Kalau kita berpikir secara nalar dan logika saya ini benar-benar kecil logika saya ya. Saya saja ini berlogika, ya kenapa ya kalau memang Pak Jokowi ini punya ijazah atau asli ijazahnya gitu ya yang dipakai untuk mendaftarkan sebagai presiden, itu saya berpikir kenapa harus menghambur-hamburkan uang, harus menghabis-habiskan biaya, bahkan capek pikirannya, tenaganya juga, dan dihujat-hujat juga, difitnah-fitnah juga gitu kan. Kalau memang ijazahnya benar-benar asli, tunjukkan ini ijazah saya asli, dan orang yang fitnah-fitnah tersebut penjarakan mereka, tuntut mereka, kan gitu logikanya. Logika sederhana orang berpikir pasti semuanya seperti itu gitu ya. Dan saya juga yakin untuk pendukung-pendukungnya Pak Jokowi juga pasti juga berpikir seperti itu gitu, pendukungnya gitu ya. Mereka itu sadar, tapi karena mereka sudah terlanjur membela dan ambisi membela Pak Jokowi, dan memang dari awalnya juga sudah membela, mereka mungkin gengsi untuk mengatakan itu, mereka mungkin malu untuk mengatakan hal yang benar, mereka tidak mau untuk mengucapkan atau mengungkapkan suatu kebenaran karena memang udah terlanjur membela dari awal gitu. Ada juga yang ambisi, itu pasti ada teman-teman ya. Oke teman-teman, videonya sampai di sini, dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita sambung di sesi berikutnya.